kiamat anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Coba situ bacakan nggak? Oh, itu di mana tadi? Itu bisa buka ayatnya ya, di Markus mungkin itu ya. Kalau di mana? Di Markus juga ada, di ada. Matius. Di Matius. Di Matius Bentar juga ya, ada. aku lihat Ada, ya, Matius. bentar ya, sabar ya. Oke, di situ Matius ada 24. ayatnya ya teman-teman ya. Ayatnya itu yang Matius 24. menyatakan bahwa oke. Yesus berkata kepadanya, akulah jalan kebenaran hidup. Oh, bukan yang ini. Matius 24 Kak, Matius 24 ayat 36. 36 atau berapa? Coba buka 24. Iya, 24 ayat 36. 24 ayat 36 ya. Matius 24 ayat 36 ya. Iya. Oke. 24 ayat 36. Oke, baik. 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Iya, memang benar. Makanya Saya jawab. Tunggu Kak. Di situ kan menggunakan kata anak, bukan aku. Di situ kan, coba lihat, perhatikan ayat itu. Di situ kan menggunakan kata anak, bukan aku. Jadi gini, konteksnya di situ secara kedagingan memang Yesus nggak tahu, siapapun nggak tahu secara kedagingan. Tetapi secara sang ilahi, karena dia sang firman, dia tahu. Makanya di situ, aku dan Bapa adalah satu. Mereka tetap satu hakikat. Tapi hakikatnya di mana? Hakikatnya di firman itu. Seperti itu. Ya sudah, itu jawaban saya. Jadi Bapak ini secara nggak langsung mau mengatakan begini, teman-teman. Ketika Yesus itu tidak tahu hari kiamat, dia sebagai manusia, katanya. Ketika dia bisa menghidupkan orang mati, oh Yesus sebagai Tuhan. Nanti ketika dia lapar terus makan ikan goreng, oh Yesus sepenuhnya manusia, teman-teman. Nanti kalau dia bisa menyembuhkan orang buta, menghentikan angin ribut. Gini, sebentar bro, sebentar. Kamu ngomong aku diem loh, sebentar dong. Iya, Anda diem gantian bro. Kamu ngomong tadi saya diem. Dengar ini, lu mau simpulkan kitab saya. Lo mau Pogos, tadi Anda ngomong saya diem, Pogos. Jangan sabar dong. Kasih kesempatan saya ngomong sebentar, nanti kamu tanggepi begitu loh. Habis ini sebentar saya aja, nggak lama-lama. Habis ini saya bertanya ya. Oke. Jadi si Pogos ini mengatakan ketika dia bisa menghidupkan orang mati, oh Yesus ini sepenuhnya Allah, katanya gitu. Nanti kalau dia makan ikan goreng, lapar, makan ikan asin, oh Yesus sebagai manusia, teman-teman. Nanti kalau bisa menghentikan angin ribut, Yesus sepenuhnya Allah, sebenarnya Tuhan. Nanti kalau dia nggak tahu hari kiamat, oh dia jadi manusia. Jadi saya berpikir begini, ya, apakah Tuhan Anda ini seperti saklar listrik yang kalau dia jadi Tuhan itu saklarnya dinyalain, nanti kalau jadi manusia saklar, sebentar dong, Anda ini takut apa? Jangan kasih simpulkan dong. Biarin dulu. Jangan disimpulkan dong. Iya. Aja dulu, biarin dulu, kita dengerin aja. Sabar Bang Pogos. Nanti kan kamu juga gantian nanya. Gak apa-apa. Oke, nanti bisa. Sabar dong. Saja. Jadi saya itu gini loh, berusaha memahami dan meyakini atau menerimalah apa sih sebetulnya yang di Tuhan Yesus juga tahu kok. Betul. Haleluya. Jadi saya berusaha memahami apa yang diimani Kak Ica sama Bang Pogos. Ketika dikatakan 100% Tuhan, tapi sekaligus 100% manusia. Saya berpikir begini, kalau 100% Tuhan kan tidak butuh makan ini ceritanya. Berarti 100% tidak butuh makan. 100% manusia butuh makan. 100% butuh makan. Terus cara mikirnya gimana? Kalau satu orang yang bernama Yesus 100% butuh makan, tapi sekaligus 100% tidak butuh makan. Atau 100% butuh tidur karena dia manusia. Sekaligus 100% tidak butuh tidur karena Tuhan tidak butuh tidur, tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh seks, segala macam. Lah ini gimana? Atau misalkan begini, 100% bola, tapi sekaligus 100% kubus. Ketika saya merem, bentuknya kayak gimana 100% bola, tapi sekaligus 100% kubus, saya nggak bisa mikir gitu loh. Ketika saya berusaha memahami Yesus ini sebagai Tuhan yang diimani oleh teman-teman Kristen, saya yang bingung gitu loh. Oke, silakan ditanggapi.
Boleh, nanti bisa tambahin ya Bang ya. Oke, ya, saya tanggapi ya gini. Ya deh. Dalam memahami ayat Alkitab itu harus jelas, bro. Di situ kan jelas tertulis tentang hari kiamat itu anak pun nggak tahu. Yesus nggak berkata aku pun tidak tahu. Di situ konteksnya Yesus berkata bahwa kemanusiaan itu memang nggak tahu. Makanya di situ dalam konteksnya dituliskan di situ anak pun nggak tahu, bukan aku pun nggak tahu. Tetapi dalam segi kalau kita ambil dari rujukannya keilahian Yesus, Yesus tetap tahu karena dia sang firman Allah, dia ekstensi Allah. Jadi kan gini, kalau dalam kekristenan itu kita harus mengenal dua kodrati yang ada dalam diri Yesus, yaitu kodrati ilahi dan kodrati manusiawi. Ya lanjut Keca. Sekarang saya mau tanya atau ya bentar, saya mau ini dulu memperjelas juga ya teman-teman ya. Karena ini kan firman Tuhan saya yang diiniin. Nah, jadi saya juga ikut mau menjelaskan ke Bang Raka supaya Bang Raka juga bisa menerima tentang firman Tuhan yang saya sampaikan gitu ya teman-teman ya. Nah, Bang Raka menyatakan bahwa Tuhan Yesus ini seperti apa sih, atau sampai menyatakan bahwa seperti saklar listrik yang nanti bisa on off apa segala macam. Nah, itulah luar biasanya Tuhan Yesus itu. Kenapa saya katakan luar biasa? Nah, Tuhan Yesus itu maha segalanya. Dia maha segalanya. Dia bisa menjadi manusia seutuhnya. Dia bisa menjadi Tuhan seutuhnya. Dia bisa mengobati orang yang sakit. Dia bisa menjadi, pokoknya Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus yang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat dikatakan maha segalanya. Jadi apapun dia bisa lakukan seperti itu. Nah, apabila dia karena dia menjadi manusia, dia akan sepenuhnya menjadi manusia. Nah, kedagingan manusianya itu akan melakukan hal seperti yang dikatakan Bang Raka. Itu nggak masuk akal. Tidurnya nanti bagaimana? Nanti kalau tidur seperti apa? Nah, tubuh dia sebagai manusia, dia akan menjadi tubuh yang seperti layaknya manusia biasa. Dia akan tidur, dia akan makan seperti itu. Nah, dan pada saat ada orang yang mau berobat gitu ya, dia menyembuhkan orang sakit. Nah, di situ kuasanya bekerja. Begitu ya teman-teman, kuasanya bekerja. Nah, makanya dari itu dikatakan ya teman-teman, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit dan bisa memberikan dan Tuhan Yesus adalah sang juru selamat. Makanya dari itu Tuhan Yesus kita tuh Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, dan Tuhan Yesus itu sangat bisa melakukan apapun ya, bisa menjadi manusia, bisa mengobati orang sakit, bisa tidur, bisa makan, bisa berkuasa. Nah, jadi kalau misalkan bukan seperti yang lainnya gitu loh, berbeda. Nah, Tuhan Yesus kita itu is the best gitu loh. Makanya berbeda dari yang dikatakan yang sama yang lain-lainnya gitu. Nah, dia bisa hidup, dia bisa mati, tetapi dia bisa hidup kembali, dia bisa bangkit kembali, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, makanya kalian juga harus bisa mengerti gitu, bisa paham dari kebesaran kuasa Tuhan Yesus itu seperti apa, gitu ya teman-teman ya. Oke, silakan Bang Raja Pogos. Ya. Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat luar biasa. Dia bisa mengobati. Oke, gini Kak. Ya, sebelum silakan. saya tanya, tolong bukakan dulu Kak. Surah Maryam 83 sampai 84 Kak. Surat Maryam 83 sama 84 Kak. Bacakan dulu Kak. Maryam 84 ya. 83 sama 84. Oke, hai Rasulullah, tidakkah kamu mengetahui kami menjadikan setan-setan menguasai orang-orang kafir dengan menggoda mereka untuk melakukan kemaksiatan? Maka janganlah terburu-buru meminta kebinasaan mereka, karena tidak tersisa bagi mereka
melainkan beberapa hari yang kami hitung dengan teliti. Ya. Ayat 84-nya, Kak. Ayat 84-nya itu 83 ya? Iya. 84-nya ya. Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan ajab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti atau datangnya hari siksaan untuk mereka. Ya. Oke. Bang Raka, saya tanya dulu. Di situ kan jelas tertulis Allah, dengar. Di ayat 80 di surah Maryam 83 jelas tertulis Allah mengutus setan-setan kepada para kafir supaya semakin bersungguh-sungguh melakukan kesesatan, supaya semakin bersungguh-sungguh berbuat maksiat. Lalu di ayat ke 84-nya Muhammad meminta Allah mengajab orang-orang kafir itu. Pertanyaan saya, katakan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kok bisa Allah mengutus setan-setan kepada manusia kafir yang sudah jelas-jelas kafir semakin disesat agar mereka semakin tersesat? Silakan, monggo Bang. Dan Muhammad meminta Allah mengejapnya. Monggo, silakan, Mak. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini ya, teman-teman. Sebelum masuk ke pertanyaan kenapa Allah mengutus setan-setan, teman-teman harus tahu kejadian penciptaan manusia, yaitu Adam. Pada saat Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, pada saat itu semua makhluk diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, termasuk malaikat, jin, dan iblis. Hanya saja pada saat itu iblis menolak, teman-teman. Iblis menolak, dia mengatakan bahwa dia lebih suci, dia lebih mulia, dia lebih tinggi derajatnya, karena dia diciptakan oleh Allah dari api. Sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Ya kan? Karena kedurhakaannya lah Allah hendak menghukum dia, memasukkan ke dalam neraka. Tetapi iblis memohon kepada Allah, Allah beri saya tangguh, jangan dimasukkan ke neraka lebih dulu. Karena saya ingin menggoda manusia, anak cucu Adam sampai akhir zaman. Lalu Allah mengabulkan permohonan iblis. Sejak saat itu, karena iblis diberikan kesempatan untuk menggoda manusia, maka ada dosa, ada perbuatan baik. Kenapa? Tujuannya untuk meningkatkan derajat manusia, ya, lebih tinggi. Ketika dia bisa mengikuti perintah Allah, dia lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Karena malaikat hanya memiliki akal, hanya memiliki keinginan berbuat baik saja tanpa ada hawa nafsu. Sedangkan manusia dikaruniai akal, dikaruniai nafsu, bisa digoda iblis, sehingga dia ketika dia berbuat baik dan dia tidak menjalankan bisikan-bisikan iblis, maka derajat manusia itu akan lebih tinggi. Sejak diizinkannya permintaan iblis untuk ditangguhkan hukumannya masuk ke dalam neraka, maka sejak saat itulah ada yang disebut dosa. Ada yang disebut perbuatan dosa. Jadi definisi mengutus itu karena Allah itu mengizinkan iblis menggoda manusia sebagai ujian untuk manusia itu di dunia ini. Apakah dia mau mengikuti jalan iblis atau dia mau mengikuti jalan Allah? Pertanyaannya sekarang, dengan pertanyaan yang sama, saya tanyakan ke pihak Kristen, dengarkan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat bentar, Pak. Sabar. Enggak apa-apa, nanti Anda tanggapi saja. Enggak apa-apa, Anda tulis dulu. Enggak perlu dijawab dulu, ditulis dulu. Bentar, saya sabar. Tanggapi dulu, mau bertanya. Iya, nanti Anda tanggapi. Saya paham. Maksud saya gini. Anda tulis saja pertanyaan saya, ditulis dulu, nanti Anda tanggapi. Tulis kaca. Ya, oke. Ditulis ya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11, Allah mendatangkan kesesatan bagi kamu. Saya ulangi lagi. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11, Allah mendatangkan kesesatan bagi kamu. Imamat pasal 22 ayat 23, Tuhan menaruh roh dusta atas dirimu. Saya ulangi lagi. Imamat pasal 22 ayat 23, Tuhan menaruh roh dusta atas dirimu. Pertanyaan saya begini. Kalau di dalam Islam dikatakan Tuhan mengutus setan-setan, ya jelas Tuhan ini maha kuasa.
Dia bisa mengutus malaikat atau siapapun karena ya memang kepunyaan dia. Tetapi kalau di dalam Kristen, saya balik pertanyaan ini. Kristen mempunyai Allah yang baik, Tuhan yang baik, Gembala yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Kenapa di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11 Allah mendatangkan kesesatan? Bukankah Allah itu Allah yang baik? Anda harus bisa menjelaskan ini. Kalau saya menjelaskan Allah mengutus setan-setan, ya memang diizinkan untuk menggoda manusia. Karena bumi ini tempat ujian untuk manusia, nggak ada masalah. Tapi tetap bagaimanapun dia ciptaan Allah. Semua makhluk ciptaan Allah. Beda kan dengan kekristenan. Iblis itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Tapi dulu asal mulanya adalah malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Kepanjangan. Enggak, biar dicatat dulu sama Kak Ica, biar jelas. Oke, sudah ditanggapi. Oke, silakan. Gini bro. Kan Allah itu maha pengasih. Di situ nggak ada tertulis diizinkan loh. Justru Allah mengutus setan-setan itu kepada, dengar, jangan tangga dulu. Saya dulu berbicara. Di situ jelas tertulis bahwa Allah mengutus setan-setan kepada kafir yang memang sudah sesat, supaya semakin lebih sesat, supaya mereka semakin bersungguh-sungguh berbuat maksiat. Baru yang kedua di ayat 84 si Muhammad memintakan supaya mereka diajab. Jadi gini bro, katanya si Muhammad diutus untuk mempertobatkan orang yang tidak mengenal Allah. Pertanyaan saya, buat apa sih Muhammad diutus kalau si Muhammad karena manusia itu belum saatnya dia mau bertobat, belum saatnya dia mau menerima Muhammad sebagai nabi atau sebagai Allah sebagai Tuhannya. Kenapa Allah dan Muhammad begitu kejam? Muhammad meminta Allahnya supaya mengajab, lalu justru Allah mengutus setan-setan supaya kafir itu supaya semakin bersungguh-sungguh berbuat kesesatan. Dengan demikian terbantahkanlah ayat Al-Qur'anmu yang berkata Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Terbantahkanlah itu. Karena gini bro, bacakan sekali lagi Kak, ayat yang 84-nya Kak. Ayat 84-nya Kak. Surah Maryam ayat 84-nya bacakan Kak. Di situ Muhammad meminta supaya Allah mengajab, makanya Allah mengutus setan-setan. Jadi Allah mengutus setan-setan itu atas permintaan si Muhammad karena Muhammad minta ajab. Makanya Allah berkata, jangan silakan baca Kak, yang 84-nya Kak. Kak Ica. Supaya nggak ngawur Kak. Yang 84-nya Kak. Hah? Surah Maryam yang 84-nya Kak. Surat Maryam ya. Surat Maryam ayat 84 ya. Saya bacakan ya teman-teman ya. Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka. Justru si Muhammad juga meminta azab kepada Allah, meminta supaya Allah mengajab para kafir itu, dan Allahmu juga justru mengutus setan-setan supaya para kafir itu semakin bersungguh-sungguh berbuat maksiat. Contohnya gini bro, saya aja sebelaku manusia yang berdosa, walaupun anak saya lah, saya manusia pendosa, kalau ada anak saya hidup dalam tersesat, nggak masuk akal saya akan suruh orang lain untuk semakin menyesatkan dia. Sedangkan saya manusia berdosa, nggak mampu berbuat seperti itu. Ya Allah sudah tahu, sudah tahu manusia itu dalam kesesatan, malah justru mengutus setan-setan supaya dia semakin bersungguh-sungguh berbuat maksiat. Dan malah justru yang katanya si Muhammad, saya ambil gini, si Muhammad malah justru meminta kepada Allah supaya mengajabnya. Coba bukakan ayat Alkitab Kak Ica. Coba bacakan ayat Alkitab mengenai Nabi Musa meminta saat Tuhan murka kepada Bani Israel, tetapi Musa memohon kepada Tuhan supaya mereka diampuni. Jadi terbalik, justru Muhammad meminta diajab, bukan meminta mohon kepada Allahnya supaya mereka diampuni, diberi waktu untuk bertobat. Di zaman Nabi Musa, coba saya bukakan ayatnya Kak Ica ya, tunggu.
Ada di sana. Itu ngapain dibawa di sini? Ya udah, ke sana. Sabar Keca, saya cari data dulu. It's okay, nggak apa-apa. Udah, Pokos, lama banget ngomong, Bos. Tunggu, sabar. Sabar bentar ya. Jadi bobo, nggak boleh nih. Sina. Di sini ada semuanya. Bobo, besok sekolah lo. Good night. I love you too. Muah. Dah bobo. Kitab mana itu ya? Dibilangin. Nanti saya akan dalilnya lah. Tapi contohnya kita begini. Yang jadi faktanya Nabi Musa meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Bani Israel itu tidak ditulah. Di mayat mana itu ya? Lupa saya. Tunggu sabar dulu. Sabar ya. Pasti dibukain ayat ya. Sabar ya teman-teman ya, sabar ya. Mana ya? Tunggu lah. Sama ini tusuk dari biasa sila. Oh iya. Sabar dulu, nggak dapat ayatnya. Ya tolong. Halo. Sangga bang. Tunggu saya cari dalil bang. Oke, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman ya. Nah, yang saya katakan tadi, apa yang dikatakan sama Baraka Raka Kazuki itu ya, bahwa esensi dari Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu ya. Cuman hanya berbeda ininya, bukan berarti dikatakan berarti Tuhannya ada banyak dong. Nah, di situ kalian harus bisa pahami ya teman-teman ya. Jangan kelihatan. Ntar dulu. Pokos ini kok lama banget ini Pokos ini. Bentar lagi buka ayat ya, bentar ya. Lagi buka ayat bentar. Iya, sambil ngobrol-ngobrol Kak Ica, dia kan lagi cari ayat. Jadi gini Kak, aku di rumah itu kan punya 3 ekor kucing ini ya. Kucingku itu namanya kucing Ella, kucing Eli, sama kucing Elo. Masing-masing memiliki kepribadian. Yang satu aktif, lincah. Coba buka bilangan 21 Keca. Bilangan 21 Keca. Sudah bilangan 21. Mulai dari 20 lah. 21 ayat 4 mungkin.
Ulangan 21 mulai dari 4. Bacakanlah situ, Kaca. Bilangan 21 ayat 4 ya. Setelah mereka berangkat dari gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ayat 5-nya, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Nah, lanjut di situ berdoa. Yang berdoanya lanjut, Kak. Oke, yang ayat 6 ya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. 27. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Oke, siap, Kak. Jadi gini. Justru Musa bukan meminta kutuk dari Tuhan. Justru Musa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni mereka dan memberikan kesempatan mereka untuk bertobat. Tetapi yang lucunya Muhammad malah meminta ajab karena mereka tidak mau meyakini Muhammad sebagai nabi. Kan aneh itu. Nabi yang seperti apa seperti itu? Sudah, Bang. Sudah, silakan. Oke, jadi gini kan. Tadi ada framing dari si Raja Pogos kalau Allah itu kan menyesatkan, mengirimkan setan-setan untuk menyesatkan orang kafir. Teman-teman bisa buka di surat Al-Kahfi ayat 29. Jadi bunyinya begini ya. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia menjadi kafir. Jadi apa maksudnya? Orang-orang kafir, sabar dulu Pak. Kamu ngomong saya diam dulu. Silakan nanti saya sanggah kamu. Ya, Anda diam dulu, Anda jangan kayak begitu. Ayat tadi mengatakan, barang siapa mau beriman, maka hendaklah dia beriman. Barang siapa memilih kafir, maka silakan kamu kafir. Lakum dinukum waliyadin. Untukku agamaku, untukmu agamamu. Kamu mau jadi orang kafir, silakan jadi orang kafir. Kamu mau milih beriman, oke, silakan beriman. Mau milih jadi orang kafir, silakan milih jadi orang kafir. Orang kafir yang dikatakan di surat Maryam 83, mereka telah memutuskan dirinya untuk menjadi kafir atas keputusan mereka sendiri, atas kemauan mereka sendiri. Tidak ada paksaan, walaupun mengatakan di dalam surat Kahfi. Tidak ada paksaan, Anda mau jadi kafir boleh, nggak jadi kafir juga boleh. Ayatnya jelas, lakum dinukum waliyadin. Ya kan? Itu keputusan dari orang-orang kafir itu sendiri. Masalah iblis, dari awal saya sudah mengatakan, sejak iblis dikabulkan permohonannya untuk menggoda manusia, sejak saat itulah ada yang namanya dosa. Karena iblis berusaha menyesatkan manusia, anak cucu Adam, sampai hari kiamat. Itu sudah menjadi ketetapan ketentuan. Supaya manusia ini yang tidak mengikuti jalan iblis, derajatnya akan dinaikkan lebih tinggi daripada malaikat. Yang mengikuti jalan Allah itu lebih tinggi. Justru yang tidak mengikuti jalan Allah dan mengikuti jalan setan, maka dia lebih rendah lagi dari binatang. Kenapa? Karena binatang sendiri diberi hawa nafsu, ya kan? Sedangkan manusia itu bukan hanya hawa nafsu, dia juga dikaruniai akal untuk berpikir, untuk menentukan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Kalau mereka sampai mengikuti jalan iblis, maka mereka lebih rendah daripada binatang itu sendiri. Lalu terkait surat di Alkitab, Pak ya. Jadi Anda mengatakan bahwa Tuhan itu kasih kan. Jadi Nabi Musa memohonkan untuk diampuni, ya kan? Tapi faktanya nggak begitu, Pak. Coba Bapak baca ulangan pasal 16. Kita sesuai fakta aja ya, Pak ya, nggak asumsi ya.
Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Maka janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Ini kitab Ulangan, Pak. Ini bercerita tentang Nabi Musa dan orang-orang Israel yang diperintahkan Tuhan untuk pergi ke tanah yang dijanjikan. Keluaran 33 ayat 1. Kamu datangi tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Bunuh semuanya, termasuk yang bernapas. Sekarang saya tanya, bayi bernapas atau tidak? Kenapa Tuhan menyuruh membunuh semua yang bernapas? Padahal bayi juga bernapas. Apakah Tuhan Anda memerintahkan membunuh bayi? Sehingga Anda mengatakan bahwa Nabi Musa itu penuh dengan kasih, memohon ampun kepada orang-orang kafir untuk diampuni. Faktanya apa? Bahkan Tuhan Anda sendiri menyuruh membunuh semua orang-orang Amalek, bangsa Amuri, orang Filistin. Bunuh semua itu. Jangan biarkan mereka hidup. Anda berbicara tidak sesuai dengan isi Alkitab Anda, Pak Bogos. Tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saya tunjukkan lagi buktinya. Ya, benar. Perintah untuk menumpas semuanya ya orang-orang kafir. Sabar, Pak. Sabar. Aduh, Anda mengatakan Musa memohonan ampun untuk mengampuni orang-orang kafir, orang Het, orang Amuri, orang Kanaan, orang Feris, orang Lewi. Ya, diperintahkan Tuhan Allahmu, bunuh semuanya, ya, tumpas semuanya, matikan semuanya, jangan biarkan hidup. Silakan. Oh ya, belum. Tentang Allah mendatangkan kesesatan. Ini gimana ini? Padahal Allah itu kan Allah yang baik. Kenapa Allah bisa mendatangkan kesesatan? Ini tugas Anda untuk menjelaskan, Pak. Ayat bukan berapa? Tugas saya, ini karena bukan kitab saya. Ayat berapa? Ini berapa, kitabnya. 2 Tesalonika 2 ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya. Sabar, Pak Pogo, jangan dipotong, Pak. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ya, itu terus yang kedua, Tuhan menaruh roh dusta, ya, benar. Tuhan menaruh roh dusta. Ini kita ngambil konteks ya teman-teman. Di sini Ya. konteks kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan ya. Ya, jadi Tuhan ini menaruh roh dusta. Padahal Tuhan itu kan baik, ya. Tuhan yang baik tidak mungkin akan menaruh roh dusta ini, ya. Ketawa Kak Ida. Ya, 1 Raja-Raja 22 ayat 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan akan menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Weh. Jadi roh dusta itu ditaruh di dalam mulut nabi. Ini gimana ini ceritanya, ya? Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi Tuhan sudah menetapkan akan menimpakan malapetaka. Coba dijelaskan Tuhan menetapkan menimpakan malapetaka ini gimana maksudnya? Coba Anda harus menjawab ini Pak Bogos. Karena ini ada di dalam buku yang Anda imani. Dan begitu kejamnya yang Anda imani itu. Dan Anda harus bisa menjelaskan itu. Silakan. Silakan buka dulu Keca, Kias 2 Al-Baqarah nomor 191 Keca. Al-Baqarah Surah 2 ayat 191. Al-Baqarah 2 ya. Al-Baqarah 2 ayat 91 ya. Bukan Al-Baqarah 2, bukan. Surah Al-Baqarah ayat 191. 191. Al-Baqarah 191 kan? Iya, 191 ya. Alam, Tokopedia, Merdeka, Liputan, Tafsir web aja ya. Iya, silakanlah. Oke. Yes. Al-Baqarah ayat 191 yang ini dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka,
Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu atau Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjid Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Lanjut ayat ke-40 itu, Qiyas 47 ayat 4 Kak. Qiyas 47 ayat 4. Saya buka lagi ya. Qiyas 47 ayat 4. Ya. QS 47 ayat 4. ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Wow. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Wow. Oke. Kalau gini, Yakuja, kalau Raka, kalau mainmu cuma mengambil dalil seperti itu, di Quranmu juga banyak. Boleh ratusan, boleh saya tunjukkan nanti puluhan ayat seperti itu bunyinya. Yang saya tanyakan bukan itu, yang saya tanyakan kok bisa si Muhammad gini, atas antusias si Muhammad lalu Allah mengutus setan-setan itu kepada para kafir itu. Kan Muhammad, kan di situ kan jelas Muhammad meminta ajab kepada Allah, makanya Allah berkata, janganlah engkau tergesa-gesa meminta ajab. Makanya Allah mengutus setan-setan supaya mereka semakin berbuat maksiat. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad kan diutus supaya orang-orang kafir itu mau mengikuti jalannya Allah. Tapi pertanyaan, kok bisa Muhammad justru meminta kepada Allah supaya kafir itu diajab? Itu. Jadi kalau kamu mau berdalil mengenai ayat-ayat kayak yang di Alkitab tadi, ya itu jelas, itu mungkin ayat-ayat peperangan. Saya juga bisa berdalil kalau itu ayat peperangan. Ya kamu juga bisa berdalil itu ayat peperangan. Jadi gimana, Bro? Saya tanggapi ya, Pak. Bapak ini kayaknya belum Anda diam dulu gantian. Anda ini kan sudah saya kasih ayat, Pak. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa kafir, maka biarlah dia kafir. Jadi kalau lu kafir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ngapain kita perangi kamu? Pasti ada masalah, Pak, di situ. Makanya dibaca Al-Baqarah 191. Biar Anda pinter, Pak. Coba saya tunjukkan ayatnya, biar Anda jelas, biar Anda ngerti. Nggak asal ngomong ya. Ya ini, coba saya tunjukkan. Bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka di mana mereka telah mengusir kamu. Coba saya ulangi lagi ya. Bunuhlah dimanapun mereka yang kamu temui, dan usirlah mereka di mana di tempat dia mengusir kamu. Artinya begini, Pak. Ayat yang saya baca sebelumnya, sebelum Al-Baqarah, kamu menghendaki beriman silakan, tidak beriman silakan. Artinya kan kamu diberi kebebasan mau beragama Islam atau tidak. Lah kalau Anda menyerang saya, ya saya harus bela diri dong. Masa Anda membunuh saya terus saya biarkan nyawa saya Anda bunuh? Kan nggak masuk akal itu. Makanya dikatakan usirlah di mana di tempat kamu diusir oleh mereka. Tak bacakan biar Anda ini ngerti gitu loh, Pak. Ya. Coba. Dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Berarti umat Islam ini sudah punya tempat oleh mereka diusir, Pak. Gitu loh. Masa iya kita nggak membela diri? Pada saat itu umat Islam itu jumlahnya sedikit, Pak. Kalau mereka tidak membela diri, hilang ini Islam dari muka bumi. Anda itu harusnya bertanya dulu, bukan menyimpulkan. Bedakan ya dengan ayat Ulangan 20:16. Bedakan, saya tunjukkan perbedaannya. Ulangan 20 ayat 16. Tuhan ini telah memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Jadi dia keluar dari Mesir, Pak, menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah itu sudah dimiliki oleh bangsa Amalek, Pak. Sudah punya bangsa Amalek di sini, sudah tinggal di situ Amalek. Tiba-tiba Israel datang ke sana karena Tuhan menyuruh datang ke sana, membunuh semuanya, Pak. Coba kita bandingkan ya, ini apple to apple
Apa yang tertulis dalam kitabmu dengan apa yang tertulis dengan kitab saya. Kita perbandingkan. Logikanya begini, saya masuk ke rumah Anda. Saya membawa senjata api, lalu saya todongkan senjata api ini ke kepalamu. Lalu saya mengatakan, rumah yang kamu tempati ini, Pogos, sudah diberikan Tuhan kepadaku, maka kalau kamu tidak keluar, kepalamu aku tembak. Kamu harus keluar dari sini. Sama seperti itu, Pak. Dan Tuhan Anda menyuruh orang diusir dari rumahnya sendiri, gimana itu coba? Kacau kan? Anda mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, mengusir orang dari kampungnya sendiri. Lalu Anda membandingkan dengan orang yang beragama Islam, lalu mereka diusir dari kampungnya sendiri. Ya mereka ya harus membela diri dong, Pak. Kalau nggak membela diri, dibunuh oleh orang-orang kafir. Udah jelas itu. Jawaban saya jelas itu. Anda mau bantah, ya harusnya Anda bantah. Allah mendatangkan kesesatan. Tuhan menaruh roh dusta di dalam mulut para nabi. Dalam ayat itu harus Anda jelaskan. Yang di bawah minta jawaban kamu. Yang di bawah ini minta jawaban atas pertanyaan saya. Allah telah mendatangkan kesesatan. Padahal Allah yang kamu yakini adalah Allah yang baik. Gembala yang baik. Jawab. Nah, biar saya baca dari awal dulu ya teman-teman ya, supaya Bang Raka juga paham ya tentang ayat ini ya teman-teman ya. Karena tadi Bang Raka juga membaca ya jawabannya seperti yang tadi yang kalau misalkan aku dipukul ya aku harus balas, begitu ya Bang Raka ya. Nah, berarti itu berarti itu mengajarkan tentang apa? Pembalasan dari apabila kita disakiti, kita sakiti kembali. Seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi kalau di kita itu tidak ada. Kalau di kita apabila kita disakiti, kita hanya mendoakan saja supaya orang itu tidak melakukan hal seperti yang dia lakukan kepada saya dan dia akan melakukan lebih baik lagi kepada orang-orang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita baca ya. Di sini ada perikopnya. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atas surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Nah, di sinilah ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, di sini pasti kita sudah paham ya tentang ayat ini ya. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Ayat 7 ya, kita lanjut lagi. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, bahwa pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah, kenapa di sini kita udah bisa ngambil ya? Kenapa di ayat 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, bukan berarti mendatangkan menyesatkan orang ya. Nah, di sini sudah kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis ya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis
dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Nah, di sini bukan dikatakan untuk orang, untuk apa dia bilang? Di sini dinyatakan untuk siapa? Pekerjaan si iblis, ya. Nah, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan si iblis. Jadi, ini dituju bukan ke siapa. Nah, di sini sudah paham ya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, itu apabila kita percaya kepada iblis ya, itu disesatkan. Nah, yang mendatangkan kesesatan siapa? Iblis. Tuh, tadi ayatnya mengatakan Allah mendatangkan kesesatan, Anda bilang iblis sekarang. Tadi kan sudah makanya kalau misalkan saya membaca ayat, didengar dan diperhatikan gitu ya Bang Raka ya. Nah, kenapa saya baca dari ayat pertama sampai ke ayat 12 supaya kita tahu konteks ya ayat ini apa, makna dari ayat ini apa. Kalau kita mengambil ayat cuma satu aja, kita bernarasi liar tentang penyesatan, siapa yang kita sesatkan, apakah Tuhan Yesus menyesat? Bukan. Nah, makanya kenapa saya baca dari awal sampai ke ayat 12 supaya kita tahu makna dari ayat tersebut, yang ayat ke-11 itu. Nah, di sini kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Nah, di sini siapa? Berarti pekerjaan siapa? Pekerjaan iblis. Yang disesatkan itu siapa? Yang disesatkan itu siapa? Ini bukan tertuju kepada orang-orang yang benar, tetapi kepada orang-orang yang tersesat. Ya, itu nah di sini ya sudah paham. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Nah, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, siapa yang percaya kepada iblis itu yang disesat, bukan Allah menyesatkan manusia, bukan. Ya, teman-teman ya. Di sini ayatnya bukan Allah menyesatkan manusia. Allah itu tidak akan menyesatkan manusia. Karena Allah itu sudah seperti yang kita ketahui, Allah itu bertujuannya apa? Tujuannya datang untuk menyelamatkan, untuk kita berubah menjadi lebih baik lagi. Agar apa? Supaya kita jauh dari hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan, yang dahulu pernah lakukan. Nah, agar keturunan kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Apabila kita berpikiran Allah itu menyesatkan manusia, itu adalah perkataan yang salah dan pemikiran yang sangat botol, ya. Nah, karena Allah tidak akan mungkin menyesatkan manusia. Yang menyesatkan manusia adalah pekerjaan iblis. Ya teman-teman ya. Oke, makanya kita harus tahu ya konteks dari ayat itu apa. Makna dari ayat itu apa. Kalau kita mengambil satu penggalan, kita akan berpikiran bernarasi bahwa Allah menyesatkan manusia. Sama seperti apa yang dikatakan Bang Raka ya. Nah, di Bang Raja tadi membacakan ayat-ayat tentang Nabi Muhammad. Tetapi di situ dinyatakan bahwa di sini Allah itu tidak mengajarkan tentang kita harus membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, tetapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Berbeda dengan pernyataan Bang Raka. Apabila kita dipukul, kita harus melawan. Tidak. Kalau di sini konteksnya kita berbeda ya teman-teman ya. Kalau di kekristenan apabila kita apabila kejahatan kita harus balas dengan kasih ya, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus ya teman-teman ya. Nah, ya, Mbak Ica ya. Iya. Oke, saya dulu. Oke, bentar bro, ini saya tanggapi Kak Ida dulu, panjang loh tadi, sabar dong.
Jadi gini ya, pada saat itu Nabi Muhammad pernah pergi ke suatu daerah Ya. yang disebut sebagai daerah Taif ya. Di Taif beliau itu dilempari kotoran binatang oleh orang-orang Taif, dilempari kerikil, dilempari batu sampai berdarah, sampai wajahnya berdarah, kakinya berdarah, dilempari kotoran. Tetapi pada saat itu malaikat Jibril datang menawarkan apakah mau penduduk Taif ini dilempar gunung sama malaikat Jibril. Ini jawaban dari beliau ya, Rasulullah menolak hal tersebut. Bahkan beliau berharap bahwa suatu saat nanti orang-orang Taif akan memeluk Islam dan beriman kepada Allah. Rasulullah SAW kemudian berdoa, Ya Allah, tunjukkanlah kaumku ke jalan yang lurus, karena sesungguhnya mereka itu tidak mengerti, gitu loh. Jadi dalam hal ini bukan berarti kita itu diajari membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. Bahkan beliau itu mendoakan orang yang melempari beliau dengan kotoran binatang, melempar beliau dengan kerikil, dengan batu. Bahkan Said bin Arisa, anak angkatnya itu melindungi tubuh beliau dengan badannya, sehingga batu itu mengenai punggung dari si Said itu, dari lemparan orang-orang Taif. Malaikat Jibril pun datang menawarkan, gimana yang bila aku tumbuh aja pakai gunung. Jangan, mereka itu tidak tahu Jibril, kata Nabi Muhammad seperti itu. Kita itu juga diajari untuk kasih. Bukan berarti kita ditampar terus kita menampar balik. Masalahnya begini Kak Ica ya. Ketika Anda menerapkan, ketika musuhmu menampar pipi kananmu, lalu kamu berikan pipi kirimu, seandainya Pak Pogos ini ada penjahat yang malam-malam datang ke rumah, mau memperkosa istrinya, mau membunuh anaknya, apakah Anda akan mengasihi musuh dalam konteks ini? Oh tentu tidak. Karena tiap konteks itu berbeda-beda Kak Ica. Kita harus melihat permasalahannya apa. Memang hukum kasih itu bagus, tapi lihat dulu konteksnya bagaimana. Kalau lu ditampar pipi kananmu terus kamu berikan pipi kirimu, itu hanya ada di dalam dunia hayalan. Gitu loh. Dunia kenyataan tidak semudah itu. Walaupun memang ajaran kasih itu baik, tidak membahas kejahatan dengan kejahatan. Saya bisa memahami itu. Tapi Baik. lihat dulu. Baik. Begini, seperti tadi Bang Raka bilang ya, bahwa kalau misalkan diperkosa begitu bagaimana? Nah, ibaratnya seperti bukan kita itu menyerahkan diri. Oh ya silakan. Ini aku pasrah. Kalian berbeda konteks ya teman-teman. Nah, lucu Kak, lucu. kalau misalkan ada orang Kristen menyatakan aku pasrah, itu siapapun itu orangnya tidak akan berpikiran seperti itu. Nah, berbeda konteks. Apabila Ica kalau misalkan kamu mau diperkosa, apa kamu nggak melawan? Nah, teman-teman, kalau misalkan kita, nah, ini pada kemana? Kenapa ini pada kemana? Iya, makanya ya teman-teman, bukan kasihilah musuhmu seperti dirimu Kak putus. Kenapa itu? Rungkat ya? Kenapa rungkat? Kok bisa rungkat? Iya, naik lagi. Nah, naik lagi. Nah, ibaratnya kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi. Itu berbeda ya. Kalau misalkan nih, bukan kita pasrah ya. Apabila ada seseorang yang ingin melakukan kejahatan kepada kita, bukan kita pasrah. Itu namanya botol. Apabila kita pasrah,
orang menjahati kita itu namanya botol, tetapi kita Tuhan itu mengajarkan untuk kita membela diri, dan kita sebagai manusia itu membela diri gitu. Bukan kita pasrah untuk ada yang melakukan kejahatan, kita pasrah. Dah di agama Kristen kan diajarkan kalau kita tuh mengasihi, beda ya teman-teman, beda ya Bang Raka ya. Makanya kalau misalkan kita punya pemikiran shalom kakak, nah kalau kita punya pemikiran itu jangan pemikiran selangkangan, supaya otak kita itu tertuju kepada selangkangan saja, tetapi kita berpikir tentang bagaimana kita, begini konteks cara mengasihi, seperti itu. Nah ada lagi yang menyatakan, Ica kalau misalkan Ica kalau ada orang yang memukul anak kamu, apakah anak kamu membiarkannya? Nah, begini cara untuk mengasihinya. Biar saya beritahu ya teman-teman ya. Cara mengasihi agama Kristen, seorang pengajaran Yesus Kristus, cara mengasihi orang yang memukul dengan cara apa? Nah, dengan cara kita memberitahukan kepada anak kita, untuk mengajarkan kepada anak kita. Nah, anak kita yang kita ajarkan supaya tidak terjadi pemukulan kembali, seperti itu. Bukan berarti anak kita dibiarkan untuk dipukul, bukan. Bagaimana caranya supaya kita supaya masalah pemukulan itu tidak terjadi lagi, seperti itu. Itulah namanya kasih, ya. Kasih kekristenan seperti itu. Bukan malah kita balas lagi, bukan. Misalkan anak kita dipukul, Ica kalau anak lu dipukul, lu biarin aja. Kagak, ya. Nah, tetapi pada saat anak kita dipukul, anak kita mengadu sama kita akan memberitahukan kepada anak kita bagaimana caranya untuk mengatasi supaya anak itu tidak lagi melakukan pemukulan terhadap anak kita, seperti itu. Itu adalah ajaran kasih yang diajarkan Tuhan Yesus, ya. Bukan berarti kita menyuruh apabila kamu dipukul-pukul balik. Itu namanya ajaran itu bukan ajaran Tuhan Yesus ya, teman-teman ya. Nah, apabila ada seseorang yang ingin memperkosa kita, nah bukan kita itu pasrah, tetapi di situ kita melawan ya. Melawan itu dalam arti kita membela diri supaya itu tidak terjadi kepada kita. Bukan kita pasrah, tetapi kita melawan sebagaimana supaya kita itu tidak terjadi pemerkosaan. Seperti itu ya teman-teman ya, supaya kalian paham tentang kasih Tuhan Yesus itu seperti apa. Karena kasih Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang yang menyakiti kita, seperti itu. Nah, konteksnya apabila kita sudah melakukannya untuk pembelaan. Nah, apabila ada orang itu menyatakan meminta maaf, nah disitulah kasih kita. Nah, kita memaafkan dia. Nah, bukan menjadi kita harus dendam sama dia, bermusuhan sama dia, tidak. Tetapi pada saat dia meminta maaf kepada kita atas segala yang dia lakukan kepada kita, nah disitulah Roh Kudus bekerja, yaitu mengasihi saudara kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Sudah paham ya? Mengerti ya teman-teman ya? Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Ya. Iya, itulah ajaran. Saya tanggapi dulu tadi. Oke, saya tanggapi dulu. Silakan. Tadi kan Bang Raka mencari remis dari Alkitab. Gini Bang, di Al-Quranmu juga jelas tertulis bahwa Musa itu diperintahkan untuk berperang, untuk merebut tanah perjanjian itu. Silakan buka Keca, Al-Maidah ayat 40, Al-Maidah ayat 21 sampai 24 Keca, sampai 25 bacakan Keca. Jadi kalau kamu mengambil dalil mengenai zaman Musa bahwa mereka diperintahkan untuk membunuh, ya jelas mereka diperintahkan membunuh karena mereka itu penyembah berhala. Karena mereka itu telah menghasut para Bani Israel untuk menyembah Allah-Allah mereka. Jangankan Bani Israel, dengar, jangankan di luar Bani Israel aja ditumpas oleh Allah karena mereka telah berpaling dari Allah. Nah, itu konteksnya. Jadi jangan kamu mengambil remis dari Alkitab. Sebab faktanya di Al-Quran juga, dalam cerita Al-Quranmu, Musa itu juga disuruh berperang untuk menumpas orang-orang di tanah perjanjian itu. Ya, Pak, ayatnya aja Pak, jangan ngomong aja, ayatnya tunjukkan. Al-Maidah ayat 21 Keca. Al-Maidah ayat 21 ya. Sampai 24 atau 25. Sampai 25 aja ya. Oke, ya. Saya bukakan ya. Di situ. Iya. Oke. Jadi gini Bang Raja, sebelum baca, silakan baca dulu Kak.
Oke, saya baca dulu ya. Al-Maidah 21 yang berbunyi, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci atau Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Nah, Al-Maidah ayat 22, mereka berkata, "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya." Nah, ayat 23. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang atau kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, ayat 24. Mereka berkata, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Oke, ayat ke-25 ya. Berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Jadi gini, Ya. jadi di Al-Quran juga diperintahkan Musa itu berperang untuk merebut tanah perjanjian. Jadi gini, kalau kita mau ngambil konteks dari kitab perjanjian lama, di kitab Anda juga ada kisah Gomora dan Sodom. Gomora dan Sodom itu kenapa dimusnahkan? Karena mereka berbuat percabulan, karena mereka telah melanggar perintah Tuhan, karena mereka telah menyembah dewa-dewa. Itu alasannya. Tetapi konteksnya saat Yesus datang, semua itu nggak ada semua seperti itu. Yesus mengatakan jangan, harus saling mengasihi, harus saling mengampuni, tidak saling menghakimi. Itu yang dikatakan Yesus. Tapi justru Nabi Muhammad datang justru mengulangi masa-masa yang kelam itu. Nah, itu yang masalahnya. Yesus sudah mengajarkan, kasihilah musuhmu. Itu. Oke, silakan. Oke. Ini Bang, Anda ini nggak paham sih Bang. Ini kan jelas-jelas ini Tuhan ini ya memerintahkan untuk masuk kepada tanah pusaka, tanah yang dijanjikan ya kan. Tanah yang dijanjikan itu tanah Kanaan ya. Tapi jelas ini perintah Tuhan di sini jelas. Bunuhlah semuanya, jangan dibiarkan yang bernapas. Saya tanya Kak Ica, bayi bernapas nggak menurut Kak Ica? Bayi bernapas, setiap manusia yang makhluk hidup bernapas. Konteks ayat ini, bentar Bang Pogos, Anda sabar dong. Apa? Siapa yang bicara? Enggak ada yang bicara, silakan lanjut. Tuhan memerintahkan membunuh semua yang bernapas. Otomatis bayi dong mati juga di situ, dimatikan. Apple to apple Pak, dengan Al-Maidah yang Anda tampilkan, ada kata Tuhan menyuruh membunuh, memenggal kepala. Anda pengen lihat kata memenggal kepala, saya tunjukkan Anda kalau Anda pengen tahu. Ini kitab suci Pak, ngomong memenggal kepala loh. Bukan silakan. Bukan sembarangan. Pak, bentar ini ayatnya ya. Ya, ini kitab suci memenggal kepala, terus apapun memotong kemaluan, ada semua. Terus buah pelir hancur, lengkap di Alkitab itu ada semua. Ini ya, dia lalu memenggal kepala. Bayangin coba ya, ada orang tidur. Minta tolong dong Bang Raka, kasih lihat saya. Ya, bentar. Saya bacakan dulu. Ini kan ada ayatnya, bentar saya bacakan dulu. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isi-Boset sedang berbaring di tempat tidurnya. Di dalam kamar tidurnya, membunuh dia, lalu memenggal kepalanya. Coba sebentar. Saya itu buntu gitu loh. Kenapa saya buntu? Ini kitab suci loh, Pak. Gitu loh. Kitab yang diilhamkan oleh Tuhan kepada manusia, tapi isinya itu memenggal kepala gitu loh. Coba jelaskan ke saya. Mau lagi saya minta tunjukkan. tolong Bang Raka, ayatnya tadi di mana? Ulangan 2 Samuel pasal 4 ayat 7. 2 Samuel pasal 4 ayat 7. Ini dalam konteks kekerasan di dalam Alkitab ya. Memang tidak secara langsung berhubungan dengan tanah perjanjian, tapi dalam konteks. Oke, boleh saya sabar jawab? sabar bro. Iya, Sabar bro. tunggu dia baca. Tunggu, saya sanggah dulu. Iya, saya sanggah dulu. Gini. 2 Samuel 4 ayat 7 ya.
Nah, Bacakan dulu Kak, mulai dari atasnya Kak, perikopnya Kak. Oke, oh isi Boset dibunuh. Oh ini bu. Oke, isi Boset dibunuh. perikopnya serem ya. Dari perikopnya aja udah serem. Iya, tetapi kan di sini, makanya Bang Raka, kenapa saya katakan begini loh Bang Raka, kenapa di Perjanjian Lama itu banyak terlihat terjadi ayat tertulis ayat-ayat yang sangat mengerikan. Nah, ini Perjanjian baru nanti saya tunjukkan Kak, perjanjian baru. Oke. Nah, makanya kita di sini kita cari ya. Kita akan membuka ya teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan Isobed dibunuh ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Baana dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Beerot. Sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Ayat keempatnya ya teman-teman ya. Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Anak-anak Rimon itu ayat berapa tadi? Ayat 8 ya? 2 Samuel 4 ayat 2 Samuel ayat 4 Ayat 7. Ayat 7. Oke, di sini kita lanjut lagi ayat kelima ya teman-teman. Kenapa saya bacakan dari seperti yang saya katakan, kenapa saya bacakan dari ayat pertama supaya kalian itu bisa mendengar. Ayat pertama itu sampai ayat ke-7 itu maknanya apa? Seperti itu ya teman-teman ya. Supaya kita tidak mencomot ayat untuk mengartikan satu ayat saja ya. Oke, di ayat kelima, anak-anak Rimon orang Beerot itu yakni Rekab dan Baana pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isobed. Ketika ia sedang berbaring siang hari, kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isobed sedang berbaring di atas tempat tidurnya, di dalam kamar tidurnya. Membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Nah, yang dipertanyakan oleh Raka Razuki apa di sini? Apakah apa yang Bang Raka Razuki pertanyakan di sini? Apakah pada zaman itu ada pembunuhan apa seperti itu? Coba ini dengerin. Enggak, pertanyaannya ya. Ya. Sesampai di rumah, diambillah pisau, dipeganglah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potong, lalu dikirimkan ke seluruh daerah orang Israel. Jadi ini cerita seorang laki-laki yang punya wanita simpenan. Wanita simpenannya dibunuh, lalu dimutilasi menjadi 12 potong. Dan ini diceritakan di dalam buku yang disebut Alkitab gitu loh Kak. Oke. Saya ini nggak habis pikir. Boleh saya jelaskan ya? Oke, saya baik, jelaskan dulu ya. kecap bentar. Oke, saya jelaskan atau saya gini. Bang Raka, di Alkitab itu semua kisah kehidupan manusia, baik yang baik yang jahat, semua diceritakan supaya manusia mengambil pelajaran dari situ. Jadi bukan seolah-olah ditulis di situ bahwa kita tahu apa alasannya Tuhan murka kepada manusia-manusia zaman itu. Ya. Itu alasannya ditulis di situ supaya kita manusia sekarang tidak mengulangi perbuatan hal tersebut. Itu maksudnya. Sekarang gini Pak. Saya tambahkan sedikit ya. Baik, saya tambahkan sedikit ya teman-teman. Kak Ica, takut lupa gini. Saya tambahkan sedikit ya Bang Raka ya.
Nah, Oke ya. oke, begini ya teman-teman, ini apa yang dikatakan Bang Raja Pogus itu benar. Nah, setiap perjalanan yang ada pada zaman itu ditulis ya teman-teman, supaya apa? Supaya kedatangan Tuhan Yesus itu kita tahu apa tujuan Tuhan Yesus itu datang ke dunia, ya. Kalau jika makanya saya katakan tujuan kenapa Tuhan Yesus itu kenapa Tuhan Yesus itu harus datang ke dunia? Untuk apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia? Ngapain Tuhan Yesus datang ke dunia? Nah, disinilah jawabannya ya teman-teman ya. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyampaikan apa? Menyampaikan firman-Nya, yaitu apa? Perintah Allah, ya. Makanya dikatakan 10 perintah Allah di situ apa? Jangan membunuh. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan hal yang dikatakan di perjanjian lama ini. Nah, maka pada saat Tuhan Yesus ada di surga melihat dan mendengar tentang kejadian seperti ini, dari surga melihat sedih ya. Makanya firman-Nya turun ke dunia, firman-Nya diutus ke dunia untuk apa? Untuk memberitakan, untuk memberitahukan firman-Nya, untuk memberitahukan perintah Allah itu supaya kita tidak lagi melakukan hal-hal yang dilakukan seperti yang di firman di Alkitab itu ya teman-teman ya. Nah, makanya kita tuh tahu tujuannya apa. Tuhan Yesus tujuannya apa Tuhan Yesus datang ke dunia itu tidak pakai datang itu enggak maksudnya bukan ada tujuan gitu. Tuhan Yesus tuh datang ke dunia itu bukan nggak ada tujuan ya. Tuhan Yesus datang tuh punya tujuan. Makanya ada yang dikatakan nubuatan pada saat kematiannya gitu ya. Nah, kematiannya di mana? Di kayu salib. Untuk apa? Untuk menghapus segala dosa-dosa umatnya yang percaya dan mengakui segala dosanya. Ya teman-teman ya, sudah paham ya? Oke, silakan Bang Raka. Tadi kan dia membuat perbandingan apple to apple bahwa di dalam Quran di surat Al-Maidah Allah itu juga memberikan tanah perjanjian. Saya kan sudah menampilkan ayat bahwa saya bandingkan apple to apple, tidak ada perintah dari Allah menyuruh memenggal kepala orang, membunuh binatang, membunuh semua yang bernapas. Nggak ada. Mana ayatnya yang Anda baca? Anda kan berasumsi seolah-olah sabar dong. Ini mesti gini Bang Pogos ini sabar. Jadi Anda ini berasumsi Pak gitu loh. Padahal dibaca mulai ayat 21, 25 nggak ada ayat menggal kepala manusia, bunuh bayi, bunuh hewan, segala macam binatang dibunuh. Nggak ada di ayatmu ada. Beda loh. Lagi, Anda tadi beralibi bahwa itu semua adalah di dalam perjanjian lama. Sedangkan kalian hidup di dalam dunia perjanjian baru dengan ajaran kasih. Saya tunjukkan buktinya bahwa itu nggak benar. Matius pasal 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa. Ya, daripada Oke Bang Raka, ayat dari itu Bang Raka itu salah pengertian. Nah, kalau misalkan Bang Raka itu paham tentang ayat itu, Bang Raka itu bisa menangkap ya. Nah, dari ayat itu artinya itu bukan kita tuh mencungkil begini, enggak gitu. Nah, tetapi kalau misalkan kita itu mata kita ini ya, ini kita beranalogi ya teman-teman ya. Misalkan nih, saya tuh melihat Bang Raka tuh ya, dengan cara apa? Melihat mengintip dia nih dengan kejahatannya gitu. Nah, melihat dia seperti apa gitu. Nah, tetapi kalau itu menurut kita tuh jahat, bukan kita cungkil, tetapi apa? Lebih baik kita menutup gitu loh. Jangan sampai kita itu melakukan kejahatan gitu dengan mata kita gitu. Bukan kita disuruh mencungkil itu mana, bukan, berbeda ya. Itu berbeda konteks ya teman-teman ya. Ya. Nah,
bukan kita tuh mencungkil mata kita supaya kita tidak melihat lagi, bukan. Ya, salah itu. Nah, di Matius tadi di Matius berapa Bang? Biar saya ini lagi ya Bang ya. Makanya saya tuh ketawa dengan ayat 29. Matius pasal 5 ayat 29. 29. Oke, saya bacakan ya. Nah, di situ 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika suatu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu ke kanan menyesatkan. Nah, di sini kan sudah pasti kalau misalkan kita bisa berpikir itu kita paham gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bisa paham arti dan makna ini. Kalau kita itu mata kita itu bisa merusakkan pikiran kita semua, lebih baik kita nggak usah ngelihat gitu loh. Bukan kita ngecungkil, bukan kita merusak gitu loh. Lebih baik kita nggak usah melihat gitu loh. Lebih baik kita nggak usah melihat hal-hal yang buruk gitu. Di sini paham ya? Paham nggak maksudnya Bang? Gini loh Kak. Iya. Itu kan ada kata la. Kalau ada kata la, kalau ada kata la itu artinya kalimat perintah. Kalau ada kata kerja ditambah dengan imbuhan la, itu kata perintah. Saya paham. Jadi kalau misalkan makanlah ya kamu harus makan. Saya jawab. Kalau ada kata cungkilah ya kamu harus mencungkil. Itu perintah dari Tuhan. Saya jawab. Makanya di situ kan di situ kan ada satu penegasan supaya kita manusia itu tidak berzina, supaya tidak kita menggunakan tubuh jasmani kita dengan sempurna, tidak menjadi supaya kudus. Jadi makanya Yesus berkata, jika matamu tidak istilahnya hanya untuk berzina, ya lebih baik kamu tidak punya mata. Itu artinya. Tapi gini, konteksnya di situ bukan memerintah, tetapi kita diberi hikmat supaya kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Bukan berarti memerintahkan. Gini bro, kalau memang kita benar-benar sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan itu, ya tentu kita nggak akan lakukan itu. Itu nggak akan terjadi. Makanya kita harus hidup kudus. Itulah yang diutamakan. Makanya kan di situ diperintahkan, jika matamu yang satu yang berdosa, lebih baik matamu satu tapi kamu tidak masuk ke dalam api neraka daripada matamu dua tapi kamu melakukan zina. Itu maksudnya di situ. Bukan maksudnya langsung mencungkil. Nggak ada manusia yang langsung mencungkil. Tetapi sebatas kita mampu, ya kita harus mampu hidup sesuai hidup dengan kudus. Itu maksudnya. Jadi gini Bang, kalau kamu tadi membawa konteks dari kitab-kitab perjanjian lama, gini saya contohkan, kenapa tadi itu diperintahkan? Karena memang mereka itu penyembah dewa, karena mereka itu memang telah jauh dari ajaran Tuhan. Itu sama halnya itu dengan Gomora dan Sodom, sama halnya itu dengan di kisah Nabi Nuh. Saya tanya dulu, di kisah Nabi Nuh waktu di air bah, apa nggak ada di situ anak bayi? Ada. Di kisah Sodom dan Gomora, apa nggak ada di situ bayi? Ada. Tetapi itulah konsekuensinya. Itu kan di zaman perjanjian lama. Makanya Yesus datang ke dunia ini supaya manusia tahu apa sih artinya hukum itu. Contoh, bangsa Yahudi tahu 10 hukum perintah Tuhan, tetapi mereka munafik. Contohnya gini, dalam hukum Yahudi, barang siapa yang kedapatan berzina dia harus dirajam. Pertanyaannya, makanya kan Yesus langsung contohkan pertanyaan, barang siapa yang salah satu dari kalian tidak berdosa, silahkan lempar, silahkan rajam dia. Faktanya nggak ada yang mampu, karena mereka. Contohnya gini Bang, masuk akal nggak? Sementara kita juga manusia pendosa, tapi kita ingin menghakimi orang lain. Itulah maksud tujuan Yesus datang ke dunia ini, supaya meluruskan hukum itu, menempatkan hukum itu pada tempatnya, bukan menempatkan hukum itu untuk suatu kepentingan tertentu. Tapi faktanya di zaman Yahudi, contohnya, maksudnya orang Yahudi, jika mereka melihat orang perempuan yang berzina, maka manusia itu harus dirajam. Pertanyaannya, apa sudah layak dia merajam dia? Apa dia sudah bersih dari dosa? Apa dia sudah melakukan 10 perintah Tuhan itu? Belum tentu. Itu yang ditegaskan Yesus. Jika kamu belum mampu menjalankan hukum Taurat itu, mengapa kamu menghakimi sesamamu? Kenapa kamu tidak memberikan dia pertobatan? Mengapa kamu tidak memberikan kesempatan dia bertobat? Itu maksudnya. Mengerti nggak? Oke. Kita mungkin ini sebetulnya temanya seru ini. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Gimana kalau kita ke situ aja Bang? Abang bisa nggak itu sesuai dengan yang ditulis hostnya? Oke, nggak masalah. Oke, silakan. Ada yang Anda pertanyakan terkait dengan Allah itu tidak serupa dengan makhluknya? Nah, gini Bang. Kalau menurut gini Bang,
kan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tetapi di kitab hadis Sahih Bukhari maupun di Sahih Muslim, banyak di ayat-ayat lain, ada jelas tertulis bahwa Muhammad berkata perbedaan Allah dengan Dajjal itu adalah di bagian mata. Dajjal bermata satu dan di bagian mukanya tertulis kata kafir. Sementara Allah tidak bermata satu. Kalau memang benar Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, kok bisa Muhammad membuat perbedaan antara Dajjal dengan Allah? Silakan jawab, Bang. Ini Bang ya, saya katakan dulu. Di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya kan. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Lalu surat Asy-Syura ayat 11 mengatakan, Laisa kamislihi syai'un, ya. Allah tidak sama dengan ciptaannya. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Itu jelas Bang ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan Allah dengan apapun itu. Itu sudah menjadi bantahan oleh Quran itu sendiri. Jadi Anda mau mengatakan apa saja tentang wujud fisik Allah, itu sudah dibantah oleh surat Al-Ikhlas dan surat Asy-Syura tadi ayat 11. Itu sudah jelas Bang. Seandainya Anda mengatakan bahwa misalkan Allah punya betis, Allah mirip Dajjal misalkan seperti yang kamu katakan. Terus apalagi Allah punya tangan, ya kan? Tangannya kanan semua misalkan. Itu disebut sebagai ayat-ayat mutasabihat Bang. Atau ayat-ayat yang bersifat abu-abu. Ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu seperti manusia begitu. Dan itu diyakini oleh orang-orang firqoh, ya, aliran-aliran sesat yang disebut sebagai mujasima atau menganggap Allah itu berfisik, punya jisim gitu loh. Punya tangan, punya kaki, punya wajah, atau berambut keriting misalkan. Kakinya punya betis, segala macam. Itu semua bentuk fisik. Ayat-ayat mutasabihat itu ditentang oleh ayat-ayat yang bersifat mukamat. Atau ayat yang jelas, yaitu surat Al-Ikhlas 1-4, sama surat Asy-Syura ayat 11 tadi. Jadi, kenapa Allah tidak bisa dikatakan berfisik? Karena ketika Allah punya tangan, otomatis Allah pasti butuh dengan tangan itu. Sedangkan Allah itu tidak butuh dengan apapun. Ketika Anda membayangkan Allah punya betis, berarti Allah bergantung pada betis. Sedangkan Allah tidak bergantung kepada apapun. Ketika Anda mengatakan Allah itu berfisik, otomatis Allah itu bertempat kan? Karena kalau dia ada fisiknya, pasti dia menempati suatu ruangan. Berarti dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi tidak bisa dikatakan Allah itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah itu berfisik. Itu ditentang oleh ayat-ayat yang bersifat jelas. Begitu jawabannya Bang. Jadi Quran dengan ayat-ayat yang mukamat itu menjelaskan bahwa sifat-sifat jisim itu tertolak, begitu loh Bang. Ya, jadi itu adalah orang-orang yang memiliki aliran firqoh, ya, aliran sesat, mujasima. Jadi membayangkan Allah itu punya tangan, padahal Allah itu tidak sama dengan ciptaannya, begitu. Jadi jangan Anda membayangkan bersama dengan Dajjal bermata satu, nggak seperti itu, gitu. Oke, pertanyaan yang lain udah jelas ya, sudah dibantah oleh ayat Quran. Anda perlu tahu Quran ini derajatnya tinggi, lebih tinggi dari hadis. Hadis pun ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Iya, gini saya mau tanya Bang. Menurut Anda hadis yang saya bacakan itu salah atau enggak? Dhaif atau enggak? Ya nggak bisa Bang, itu kan sudah ditentang oleh ayat itu Quran sendiri, nggak bisa. Sekarang saya baca dari Al-Quran ya. Dengerin. Ketika Anda mengatakan Allah itu punya betis, itu kan ada di dalam Quran. Apa Anda mengatakan Quran salah? Coba saya tanya Anda. Kan Anda nggak bisa mengatakan Allah mengatakan bahwa Allah punya betis, terus mengatakan apakah ayat itu salah?
Apakah Anda berkata begitu? Nggak Iya, Bang, bisa. gini, Bang. Kan kita Jangan bicara membuat perbandingan kan, seperti itu, Pak. iya konteksnya kan Artinya gini, gini, Bang. ayat-ayat Iya, yang bersifat abu-abu itu udah dijelaskan oleh ayat yang bersifat jelas. Ayat Muhammad tadi, surat Al-Ikhlas, surah yang mengatakan Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Sama seperti bilangan 23 ayat 19 saya sebutkan. Allah bukanlah manusia. Coba Anda sabar dulu ya. Yesus itu adalah manusia. Yesus itu adalah Allah. Tetapi bilangan 23 ayat 19, Yesus dikatakan Allah, tapi dia manusia. Padahal Allah bukanlah manusia. Itu Alkitab yang mengatakan. Nah, itu kan berarti kontradiksi. Kontradiksi berikutnya. Yesaya pasal 43 ayat 10 mengatakan, setelah aku tidak ada Allah lain yang dibentuk. Berarti setelah Allah Bapa ya nggak ada Allah Anak dong. Karena setelah dia nggak ada Allah lain. Apalagi Allah Roh Kudus. Ketambahan nanti Allah Roh Kudus. Nanti Anda mengatakan Allah Roh Kudus itu adalah Allah. Padahal dikatakan menghujat Roh Kudus lebih tinggi daripada menghujat anak. Loh gimana? Katanya satu hakikat. Tapi dosa besar menghujat Roh Kudus. Ya ini kan bingung lagi ceritanya. Jadi gini Bang, jangan mengatakan sohi atau tidak sohi. Ayat Quran itu ayat yang benar. Apakah betis tadi menjadi salah menurut Anda? Ayatnya. Kan nggak begitu cara berpikirnya. Ini ngerti nggak ini Bang Pogos ini dijelaskan? iya, gimana? Sudah boleh saya berkata-kata? Sudah boleh saya Ya, bicara? silakan. Oke, Ya, gini, pertanyaan Bang. lain boleh. Oke, gini, Bang. Kan tadi kan Anda berkata bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, tapi faktanya Bang, Allah itu punya tangan. Terlepas Anda bilang itu mengenai makna itu sebagai makna, tapi faktanya tertulis di Alkitab Allah itu punya dua tangan. Allah itu punya betis, udah. Allah itu punya mata, Allah itu bersuara. Jadi segala yang ada dalam diri Allah itu sama juga dimiliki sama manusia. Allah punya mata, Allah punya tangan, ada Allah punya istilahnya gitu. Semua ada dimiliki manusia. Tadi kan Anda bilang, gini, tunggu Bang, saya jawab dengan ayat Al-Quran gini. Tadi Abang bilang Allah itu tidak bertempat. Silakan buka dulu Kak, Al-Haqqa ayat 17 Kak. Ya. Ayat 17 atau 16. Al-Haqqa Ayat 17 atau 16 itu, 17 mungkin 17. Al-Haqqa 17 ya. Al-Haqqa 17. Ya, Al-Haqqa. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy atau singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Gini Bang, tadi kan Anda bilang Allah itu tidak bertempat. Sementara di Al-Haqqa ayat 17 itu Allah itu dijunjung di atas arsy oleh 8 orang malaikat di atas tahtanya, Bro. Kalau Allah itu gini, kalau Allah itu tidak bertempat berarti nggak ada tahtanya. Saya jawab. Jadi gini Bang ini. Misalkan di surat Toha ayat 20 Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas arsy. Kalau misalkan Anda membayangkan Allah itu duduk seperti kamu duduk di dalam kursi, di atas kursi, ya itu yang kacau gitu loh. Jadi Anda itu membayangkan bahwa kamu ini duduk di atas kursi, lalu Anda membayangkan Allah itu bersemayam di atas arsy itu seperti begitu. Artinya Anda itu dibatasi oleh kursi itu. Anda bertempat di kursi itu lebih besar dari Anda. Apakah Anda bisa berpikir arsy itu menampung yang maha besar ini? Kalau dia itu kan tidak mungkin lebih besar dari penciptanya, Bro. Mustahil itu. Jadi gini Bro, itu disebut sebagai takwil gitu loh. Anda bisa bertakwil boleh atau bertahfid juga boleh. Bertahfid itu menyerahkan pemaknaannya semuanya kepada Allah. Yang mengerti maknanya itu adalah Allah. Atau Anda mau bertakwil bahwa Allah itu maha besar. Allah itu tidak mungkin ditampung oleh makhluknya karena arsy itu adalah makhluk. Kan nggak mungkin Allah itu dibatasi oleh singgasana, berarti singgasana lebih besar daripada Allah, padahal Allah maha besar. Jelas nggak mungkin, gitu, ya kan? Iya. Jadi Oke, jangan, gini, Bang. maksudnya penjelasan saya, jangan Anda berpikir bahwa Allah itu dibatasi oleh segala sesuatu. Kalau Anda menafsirkan, ya boleh-boleh aja. Orang pun bisa mengatakan bahwa
kedudukan itu maksudnya adalah kedudukan. Maksudnya singgasana itu kedudukan yang tinggi. Jangan berpikir itu seperti Anda duduk di kursi. Itu letak permasalahannya di situ, bro. Jadi kalau Anda karena yang diajak bicara itu Anda manusia. Saya kasih contoh. Iya, gini Bang. Kalau mengenai pembahasan kita, Bang, biar nanti penonton yang nilai, Bang. Gini, Bang. Kalau di ayat itu jelas kan Anda kan bilang Allah itu maha besar. Justru yang bikin saya bingung, Bang, ternyata Allah itu hanya dijujuk oleh 8 malaikat aja. Sementara malaikat itu beribu-ribu. Kok bisa Allah yang Allahu Akbar itu, Allah yang maha besar itu, yang menjunjungnya hanya 8 malaikat? Nah, cuma gimana logikanya itu, Bang? Silakan, Bang. Jadi gini, Bang, ya saya jelaskan, Abang dengerin baik-baik. Saya kasih contoh lagi. Ya, sabar dulu. Ya, gini, Surat Al-An'am ayat 101. Bentar, saya jelaskan biar Anda itu mengerti apa yang saya maksud. Saya kasih silakan. Al-An'am 101. Mana mungkin Allah punya anak sedangkan Allah tidak punya istri? Lalu orang Kristen bertanya, Pak, kalau Allah punya istri gimana? Ya ini yang konyol gitu. Kenapa saya bilang konyol? Misalkan saya bertanya kepada Pak Bogos, Pak Bogos kapan Anda melahirkan, Pak? Ya, itu pertanyaan bodoh, saya laki-laki kok melahirkan. Kadang Pak, pertanyaan itu ada pertanyaan yang salah sehingga nggak ada jawabannya. Ketika Anda bertanya, bagaimana kalau Allah punya istri? Allah itu tidak butuh istri, Allah tidak butuh seks, Allah tidak butuh apapun. Semua bergantung pada Allah, Allah tidak bergantung pada segala sesuatu. Kalau Allah punya istri, berarti Allah bergantung pada istri. Dan itu tidak mungkin, Pak. Loh, terus kenapa, Pak, ditulis di situ? Allah tidak mungkin punya anak. Padahal Allah tidak punya istri. Karena yang diajak bicara itu kamu, manusia. Kamu itu menikah. Kamu punya anak. Kamu punya suami. Kamu punya istri. Yang diajak bicara itu manusia yang kawin, yang punya anak. Jadi Allah itu menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh kamu. Tapi pemahaman itu jangan kamu balikkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menikah. Tuhan juga nggak punya anak. Sama aja kamu bilang begini, Pak, di mana saya bisa beli ayam yang bisa menggonggong? Ya nggak akan ketemu, dijawab pun nggak bisa karena ayam itu berkokok, tidak menggonggong. Jadi walaupun Anda bertanya bagaimana kalau Allah punya istri, pertanyaannya yang salah karena Allah tidak butuh istri kok ditanya bagaimana Allah punya istri. Anda pahami dulu. Ini filsafat, Pak. Anda nyampe nggak ke sana gitu loh penjelasan saya. Nyampe enggak penjelasan? Lanjut, Pak. Nanti saya bantah juga lihat Al-Quran, Pak. Enggak, silakan. Karena Anda berpikir dengan Anda soalnya gini, Pak. Mohon maaf ya, karena Anda meyakini Tuhan berbentuk manusia. Sekarang saya tanya balik ya dengan logika yang sederhana. Menurut Anda, Tuhan itu seharusnya bisa dilihat atau tidak? Menurut kamu? Lanjut aja dulu, Pak. Nanti saya sangka melihat Anda bertanya dulu. Anda jawab dulu. Menurut Anda, Tuhan itu seharusnya bisa dilihat atau tidak? Menurut Anda? Oke, saya jawab ya. Gini. Kalau esensi Tuhan yang kami kenal itu karena dia tak terhampiri, dia maha suci, gini. Tetapi dia untuk menyatakan kepribadian, menyatakan dirinya, dia datang Pak dalam wujud sesuatu hal. Contohnya dalam suara, bentuk suara, dia didengarkan oleh Bani Israel. Dalam suatu mujizat, bentuknya ya seperti fenomena alam. Seperti itu, Pak, bukan hanya sebatas kata-kata. Memang dia nggak ada yang bisa menghampiri dia, nggak bisa. Makanya justru gini, Pak, yang terhampiri, yang nggak terhampiri itulah yang bisa harus sanggup yang bisa menghampiri kita, karena kita nggak mampu menghampiri dia. Tetapi dia menggunakan eksistensinya dari wujud lain. Contohnya dalam tiang awan, dalam rupa awan, dalam naungan awan, dalam suara gemuruh, seperti itu, Pak. Memberikan mujizat, istilahnya membuktikan mujizat. Tuhan berarti harusnya bisa dilihat. Pertanyaan saya begini, tolong jawab singkat aja, sederhana, biar nggak berbelit-belit. Anda percaya Tuhan itu maha kuasa, tidak dibatasi ruang dan waktu? Ya percaya, saya percaya, Pak. Oke, ketika Anda mengatakan bahwa Anda percaya Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, maka itu akan bertabrakan dengan keimanan Anda terhadap Yesus. Karena Yesus Anda itu lahir 1 Masehi, meninggal 33 Masehi, dia sudah dibatasi waktu. Ketika dia lahir di Bethlehem, Palestina, dia sudah dibatasi oleh tempat. Berarti Tuhan yang Anda imani sebagai Yesus Kristus, itu sudah dibatasi oleh ruang dan waktu, Pak. Ketika Anda mengatakan harusnya Tuhan bisa dilihat, itu justru bertentangan dengan apa yang Anda imani. Sudah, boleh saya jawab, Pak? Boleh saya jawab?
Yesus itu adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan, Pak. Allah kami itu roh, Allah kami itu tidak terhampiri, Allah kami itu cahaya yang menghanguskan, dia terang yang terhampiri. Jadi gini, Pak, bagaimana mungkin manusia bisa mengenal Allah yang tidak terhampiri itu, Allah yang menghanguskan itu, jika dia tidak datang dalam wujud ekstensinya, dalam wujud yang lain, supaya kita mengenal dia. Contohnya, dalam coba baca Kak, dalam kitab Keluaran berapa ya? Dalam kitab Keluaran, Allah berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Bani Israel, aku akan datang kepada mereka supaya mereka percaya kepadamu bahwa mereka mendengar suaraku. Gitu, Pak. Datang suara itu dalam bentuk gemuruh. Seperti itu, Pak. Jadi bukan hanya sebatas kalimat. Ini Tuhan tidak terbatas, Pak. Tuhan yang tidak terbatas itu kan menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, semuanya terbatas. Justru itu bertentangan dengan keyakinan Anda sendiri, Pak. Dengar dulu, Pak. Yang menjadi manusia itu sang firman-Nya. Saya contohkan gini, Pak. Di surat Taha ayat 14. Allah berfirman lewat dari sebatang pohon. Apakah Allah itu terbatas? Saya jawab. Oke, saya jawab. Oke, silakan jawab. Sebelum Allah bertemu Musa, pohon itu sudah di sana apa enggak? Sudah di sana, Pak. Jangan berpikir Allah jadi pohon. Enggak, sabar dulu. Saya jelaskan dulu biar Anda tidak bingung. Oke, silakan. Sebelum Allah turun kepada Nabi Musa, pohonnya sudah ada di sana. Jadi jangan berpikir Allah berubah menjadi pohon, enggak begitu. Dan yang bertemu Musa manifestasi dari zat Allah, bukan zat Allah itu sendiri. Ngerti nggak maksudnya? Oke, kalau Anda nggak paham, HP yang saya pegang ini, saya sedang ngobrol dengan kamu. Tapi dirimu secara fisik kan nggak ada di dalam HP ku ini. Ngerti nggak maksudnya? Itu yang disebut manifestasi dari zat. Bukan zat itu sendiri. Saya ulangi lagi biar Anda ngerti. Anda ngobrol dengan saya, dirimu nggak ada di dalam kamarku sekarang. Dirimu, badanmu juga nggak ada di dalam HP ini. Tapi kamu bisa berkomunikasi dengan aku. Itu disebut manifestasi dari zat. Bukan zat kamu itu sendiri atau substansi kamu. Ngerti nggak maksudnya? Berbeda dengan Tuhan Anda yang Anda sebut Yesus. Karena dia secara fisik kan memang lahir dan mati di bumi kan. Wujudnya ada. Saya kasih contoh lagi. Ketika Gabriel bertemu Maria, dia itu malaikat atau manusia menurutmu? Kan dikatakan berwujud manusia. Iya. Kalau kamu bertanya mengenai iman saya jawab dulu. Gini, Bro. Ya. Sama, kamu kan sudah menerangkan tadi, bukan zat-zatnya itu bermanifestasi. Ya sama, Allah kami itu roh, bukan rohnya itu yang bermanifestasi, tetapi sang firman-Nya yang manifestasi mengambil rupa dalam wujud manusia. Ya sama seperti itu, kan Bro. Fisik manusianya ada, Pak. Yang disalib itu kan bukan roh. Bro. Anda meyakini yang disalib itu roh berarti? Dengar dulu, kan sudah saya jawab tadi. Yang bermanifestasi itu adalah sang firman itu dalam rupa wujud manusia, bukan roh. Roh itu tidak terhampiri, Pak. Roh itu tidak terbatas, Pak. Roh itu adalah sumber kehidupan. Roh, dialah sang sumber segala sumber. Jadi nggak terhampiri itu, Pak. Jadi yang bermanifestasi itu dalam wujud manusia itu, dalam mengambil rupa dalam wujud manusia, ya Yesus, anak manusia itu. Yesus itu kan ada fisiknya sih, Pak. Sang firman kan itu juga dia kan lapar, dia kan makan ikan goreng, kan Anda tahu. Menurut Anda roh itu makan nggak kalau roh? Kan nggak mungkin roh itu makan. Anda bisa ngerti nggak? Anda percaya Allahmu bermanifestasi lewat pohon, tetapi lewat manusia nggak Anda percaya? Kan aneh itu. Loh, beda, Pak. Kan dari awal saya sudah mengatakan. Iya, terserah Anda mau beda. Gini, Bro. Allahmu bermanifestasi lewat api, Anda percaya? Saya mau tanya dulu, suara itu keluar dari belakang dari pohon itu atau dari mana? Saya jelaskan dulu. Silakan baca dulu Kak Ica. Ulangi lagi biar Anda paham. Berjelas kita Kak. Berjelas Pak Raka. Silakan dulu bukakan Kak Ica, surat Taha nomor 14 Kak Ica. Surat Taha. Bentar lagi kita ini ya 15 menit lagi ya. Iya, jam 9. Kita lapar, udah makan lagi. Udah lapar. Surat. Jadi gini Bang Raka. Kalau kamu mau bawa konsep keimananmu ke dalam keimanan kami nggak masuk. Allah kami itu Esa tunggal, yang dimaksud tunggal itu di dalam kemahaesannya itu ada firman dan roh itu, Pak. Jadi Allahmu kan nggak punya roh.
hanya zat. Ya kalau dalam iman kami, kalau dia nggak punya roh, berarti dia hanya mati. Dia benda mati. Oh, Anda memberi kesimpulan, Pak. Tidak punya roh, Anda dalam bilang iman mati. kami. Dalam Oh iman ya kami, bukan silakan. saya Tapi punya Anda iman bikin dulu, framing di kan situ. Anda berkata zat. Dalam iman kami yang saya jawab, bro, bukan imanmu. Gini, saya jawab dulu. Ketika Anda mengatakan betul, Allah kami itu adalah zat, betul. Tapi zat ini memiliki sifat, Pak. Sifat Allah salah satunya berkuasa, berkehendak. Kalau Anda berkeyakinan Allah itu zat dan zat itu benda mati, kan nggak mungkin benda mati berkuasa, mengampuni, menghidupkan orang mati, berkehendak, ya. Itu Berfirman, tergantung iman kan nggak kita, mungkin, Pak. Iya, tergantung Makanya iman gini loh. kita, Pak. Gini, Pak. Iya, tapi Anda mengatakan Gini, zat, terus Anda saudaraku. mengatakan benda mati. Begitu Dengar kan dulu, Anda saudaraku. berframing di agama orang lain, Pak. Bukan akhirnya. memframing gini, bro. Saya kan menjawab sesuai yang saya tahu. Gini, bro, kalau saya percaya Tuhan saya itu istilahnya memang hidup, otomatis karyanya di dunia ini ada. Istilahnya, jangan kita mengandalkan karya Tuhan itu adalah alam semesta ini. Kita enggak. Saat penciptaan itu manusia nggak ada, Pak. Jadi iblis juga bisa mengklaim bahwa itu ciptaannya. Gini loh, Pak. Tetapi Kalau Anda untuk mengatakan karya keselamatan, Pak. Bang Raka sih itu nggak ngerti, nggak paham ya. Nah kalau Bang Raka menyatakan apa roh apa tadi Bang Raka? Saya sampai ketawa geli dengernya. Ya gini kan, kalau di Kristen Allah itu kan roh. Menurut keyakinan mereka kan begitu, Kak Ica. Oke lah, nggak apa-apa, itu kan keyakinan Anda. Matius pasal 4 ayat 1, iblis dibawa roh ke kaki bukit. Roh di situ adalah iblis. Yesus Anda dibawa oleh iblis yang berupa roh. Jadi iblis menurut Alkitab itu adalah roh. Tuhan kamu juga roh. Berarti boleh dong saya mengatakan, ya Tuhan Anda apa bedanya sama iblis sama-sama roh? Buktinya apa? Matius pasal 4 ayat Matius pasal 4 ayat 1 bedanya iblis itu jahat. Supaya Bang Raka itu ini soalnya gimana ya? Roh itu nggak terbatas, Pak. Roh itu nggak terbatas, Pak. Bang Raka ini cara pemahamannya kayak anak TK beneran saya bilang. Saya dari tadi dengerinnya lucu aja sih, tapi nggak apa-apa sih. Oke, itu kan kembali lagi kepada orang yang ini ya, yang punya ini ya pemikiran yang oke lah gitu ya. Nah jadi biar silakan Bang Raja untuk ngejelasin ya. Jadi gini Bang, sebenarnya pertikaian Muslim dengan Kristen terletak di kata Tuhan itu. Jadi konsep Tuhan itu gini Bang, kalau kita mau kalian jujur, kita bahas mengenai ketuhanan, ada di Autobait 31. Dari situ kita akan dapat konsepnya Bang. Berani nggak Bang? Kalau nanti di lain waktu Bang, kita bahas itu yang Bang ya. Saya mau tanya dulu sebelum itu, cuman saya mau tanya dulu ya. Coba Bang Kak Ica dulu, Autobait 31 Kak Ica. Saya mau tanya dulu apa tanggapan Bang Raka ini mengenai itu. Oke, saya bacakan aja lah. Oh, ya, di situ jelas tertulis. Oke, gini bunyi ayat kalimatnya di situ. Mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulama sebagai Tuhan selain Allah dan Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, Pak. Mereka yang menjadikan Tuhan-Tuhannya rahib-rahibnya itu Tuhan yang bagaimana yang dimaksud situ, Pak? Apakah sama derajatnya sama Allah? Silakan jawab, Pak. Saya jelaskan dulu teman-teman. Ahli kitab ini yang Nasrani mengatakan bahwa Isa Al-Masih anak Allah, ya, Ibnullah, ya, anak Allah, putra Allah lah, ya. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Uzair atau ayat 30. Jadi orang-orang di zaman perjanjian lama itu ada yang mengunggulkan rahib-rahib mereka, menjadikan seperti Tuhan, bahkan menjadi setara dengan Tuhan. Mereka lebih percaya omongan-omongan para rahib sehingga merubah beberapa hukum di dalam Taurat-Taurat mereka. Yang Nasrani menuhankan Isa Al-Masih putra Maryam dan mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah anak Allah. Jadi gini Pak, mereka menjadikan ya Tuhan selain Allah dan Isa putra Maryam. Jangan seolah-olah Anda berpikir Allah dan Isa putra Maryam ini sebagai satu kata yang disambungkan. Dalam bahasa Arab itu ada istilahnya
dalam ilmu nahu sorof itu ada atof, Pak. Atofnya itu mengikuti orang-orang terdahulu. Jadi seperti Nasrani itu mentuhankan Isa. Terus yang Yahudi menuhankan Uzair, raib-raib mereka, ya kan? Imam-imam Yahudi. Jadi jangan mengatakan menuhankan Allah dan Isa putra Maryam seolah-olah kata dan ini menganggap Isa putra Maryam setara dengan Allah, nggak begitu. Karena ada ilmunya, Pak, di dalam ilmu nausorof itu namanya ilmu nausorof. Nggak saya jelaskan dulu. Karena takutnya framing Anda itu mengatakan Allah dan Isa putra Maryam, Anda sambung. Saya nggak ke sana, Pak. Saya nggak ke sana, Pak. Ya, yang mana? Oke. Gini, Pak. Yang saya tanyakan itu, oke kan Bapak sudah jawab bahwa menurut Allah mereka yang di situ menjadikan rahim-rahimnya alim ulamanya termasuk Isa sebagai Tuhan setara dengan Allah. Benar gak? Ya, betul. Karena mereka menuruti perintah-perintah dari rahib-rahib yang dikatakan Allah. Benar atau tidak? Ya, terus? Oke. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya orang-orang itu juga bertanya seperti ini, Bang? Muslim menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Masalahnya di mana Muslim menjadikan Muhammad menjadi ada bukti nggak gitu loh? Ada. Itu yang jadi masalah. Anda ngomong apa saja boleh. Kalau Quran mengatakan orang Nasrani menganggap Isa sebagai anak Allah, kan benar, Pak. Bukan fitnah, Pak. Oke, gini Bang, saya jawab Bang. Gini Bang, kan itu kan klaim. Gini Bang, kalau mereka juga bisa menyebut Anda mempertuhankan Nabi Muhammad karena Anda menuruti semua perkataan Muhammad yang nggak ada di Al-Quran, kan bisa jadi. Contohnya gini Bang, di dalam pemahaman mereka itu yang Tuhan tuduh mereka telah mempertuhankan rahibnya, di dalam kitab mereka tertulis jelas bahwa unta itu haram, kotoran unta itu haram. Sementara Muhammad menghalalkannya. Kan bisa jadi juga membuat klaim mereka seperti itu bahwa mereka mempertuhankan Nabi Muhammad. Ini saya jawab ya, Pak. Oke. Silakan. Jadi gini, Pak. Saya tahu, bahkan saya hafal Pak hukum Torah itu. Kelinci haram. Dengerin dulu, jangan dipotong. Onta haram. Semua binatang laut kecuali ikan yang bersisik itu haram. Jadi kalau ikan itu halal. Tapi yang nggak bersisik, kayak belut, cumi-cumi, kepiting, itu haram. Jadi jangan kaget ketika Allah berkata, orang-orang ahli kitab ini mengharamkan yang sudah dihalalkan bagi mereka dan menghalalkan yang sudah diharamkan bagi mereka. Apa itu? Orang Yahudi mengharamkan yang sudah dihalalkan bagi mereka, belut, cumi-cumi halal. Unta yang makan tumbuh-tumbuhan halal diharamkan. Kelinci yang makan tanaman diharamkan. Orang Kristen menghalalkan yang sudah diharamkan bagi mereka. Apa itu? Babi. Jadi ini benar bahwa orang-orang ahli kitab ini telah merubah ajaran yang diberikan kepada mereka dengan tangannya sendiri. Karena mereka telah merubah hukum-hukum itu. Anda harus tahu, yang merubah Torah itu, hukum-hukum Torah, itu para rahib-rahib itu. Dan pengikut Yahudi patuh dan taat pada para rahib itu mengalahkan patuhnya dia kepada YHWH. Bahkan Torah dirubah sendiri oleh mereka. Itulah makna surat At-Taubah 30. Bahwa mereka merubah hukum yang diturunkan kepada mereka. Anda kan tahu, Pak, onta itu makan tanaman, Pak. Kalau binatang pemakan binatang buas, misalkan Raja Wali, beruang, itu kan binatang buas kan. Nggak mungkin kita makan itu. Kalau sudut pandang Torah kan binatang buas itu kan haram. Lah ini binatang makan tanaman diharamkan. Kelinci diharamkan. Mereka mengikuti rahib-rahib mereka dan merubah hukum yang diturunkan kepada mereka. Itu maksudnya surat At-Taubah itu. Jadi bahkan mereka lebih patuh pada rahibnya daripada Allah itu sendiri. Begitu. Sudah Pak, gini. Di surah Ali Imran ayat 55, di situ jelas berkata bahwa Isa datang untuk menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Pertanyaan saya Pak, kalau di zaman mereka diharamkan babi, kan nggak ada dijelaskan situ apa aja yang dihalalkan oleh Nabi Isa. Ya, dari betul. Yang diharamkan itu. Jadi gini, kalau dikategorikan di situ, nggak gini, saya tunggu dulu Pak. Jangan kita main munafik. Kalau dikategorikan di situ yang dihalalkan oleh Nabi Isa itu babi, kan boleh ditafsir juga seperti itu Pak. Ya tapi karena gini Pak. Tapi ya, kalau betul, di zaman Muhammad, gini.
Tapi kalau di zaman Nabi Muhammad kembali lagi diharamkan babi itu agak masalah. Tetapi faktanya gini Pak, dalam kitab kalian itu abu-abu. Kenapa saya bilang abu-abu? Kalau memang monoton itu babi itu haram, walau dalam keadaan pun tetap haram. Tetapi faktanya tidak. Di Alkitabmu berkata babi itu bisa halal dalam situasi tertentu. Tetapi kalau memang konsisten, ya babi itu dalam situasi apapun tetap haram. Itu maksud saya Pak. Gini Tapi Pak, ini kan ya. kita kan sekedar berdiskusi. Ya, Silakan jadi lanjut, Pak. gini, saya jelaskan. Memang kenapa sih diturunkan Isa itu? Menurut sudut pandang Islam, Isa itu diturunkan untuk mengenapi hukum Torah, Pak. Itu betul. Dan kita juga mengakui untuk mengenapi hukum-hukum Torah yang dirubah oleh rahib-rahib Yahudi sebelumnya. Jadi dia datang untuk membenarkan hukum-hukum itu, meluruskan lagi. Makanya dia datang, aku datang hanya diutus untuk domba-domba sesat dari bangsa Israel. Jadi ada domba sesat itu bukan nggak ada, ayatmu yang ngomong. Jadi kalau dia datang untuk domba sesat, betul. Domba sesat dari mana? Bangsa Israel yang dilurusin. Kamu bukan orang Yahudi, tidak patuh remah-remah roti dilemparkan pada seekor anjing seperti kamu. Jadi memang Yesusmu itu diutus untuk Yahudi, yang domba-domba sesat yang akan dibawa ke jalan yang lurus. Siapa yang dibawa ke jalan yang lurus? Yahudi yang melenceng dari jalan yang lurus tadi, dibawa ke jalan yang lurus oleh Nabi Isa. Itu betul. Nggak ada masalah soal itu. Ketika dikatakan pada tadi kan Anda saat... kan memperdebatkan babi. Pertanyaan saya, kan di situ jelas tertulis di Al-Quran Anda sendiri loh. Saya nggak ambil dalil dari kitab saya loh. Dari kitab saya Ya emang juga gimana Yesus menghalalkan dengar. babi? Anda bisa menunjukkan. Matius pasal 8 ayat 32. Yesus Anda mengusir babi sampai nyemplung ke dalam danau. Anda Iya. baca itu. Iya, Pada saat nggak ada itu, nggak ada Yesus... hubungannya sama itu Pak. Nggak ada Ya, Anda hubungannya mau sama- mengatakan Yesus menghalalkan Dengar babi dulu. begitu? Dengar dulu Pak. Dengar. Kalau itu ada ayatnya Pak. Itu diperlihatkan kepada Petrus Pak. Ada ayatnya. Jadi kita bukan sembarangan ngarang. Tapi kalau Anda kan gini, saya mau tanya. Katakan Tuhan, aku Gini, takut Pak. memakan makanan yang haram. Kok Anda berani makan makanan yang haram? Petrus saja nggak berani. Iya, Kok Anda berani? dengar dulu. Tapi di situ diperintahkan bagi Tuhan tidak ada yang haram halal. Di situ diperintahkan Teman-teman, bentar mengenai- lagi kita udahan ya. Iya, gini. Iya, bentar Kak. Besok Jadi kita lanjut lagi ya. Iya, oke. Mengenai Petrus tidak mau makan haram itu nggak masalah. Tapi pada intinya ya di situ sudah diharamkan. Nggak ada istilah haram dan halal makanan itu. Yang haram itu sesuatu yang berbuat dusta, sesuatu yang keluar dari mulut segala perbuatan dosa, itu yang halal, yang haram. Oke, gitu aja Kak. Sekian Kak. Ya, besok ya teman-teman, besok kita lanjut lagi ya diskusinya karena waktu juga udah waktu istirahat ya. Udah jam 9, udah ngantuk banget. Iya. Oke. Sekian Kak. Jadi Terima kasih besok Kak. Shalom ya, Kak. Shalom Bang Raja Pogos. Terima kasih ya. Ya, Terus sama-sama, tetap Kak. semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, teman-teman besok kita lanjut lagi ya. Besok kita ini apa namanya?